Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024 adalah peringatan fakultatif Santo Paulus ke-6, Paus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1, ayat 18 sampai 25. Saudara-saudara, kalian tahu bahwa kalian telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kalian telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kalian. Oleh Dialah kalian percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kalian telah menyucikan diri dengan mentaati kebenaran, maka kalian sanggup mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Oleh sebab itu, hendaklah kalian sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Sebab kalian telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang baka, yaitu oleh sabda Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya laksana bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah sabda yang disampaikan Injil kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala
dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ia akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemuliaan seorang pelayan yang memanggul salib. Kebanyakan orang lebih menyukai hal-hal yang menyenangkan seperti harta kekayaan, status, kuasa, kesenangan, fasilitas, kemudahan, kenikmatan, dan kesenangan serta kepuasan. Orang lebih suka hidup secara bermartabat secara duniawi. Tetapi bermartabat secara rohani, itu di luar pemikiran banyak orang. Maka, jika ditanya soal pengorbanan diri atau rela menderita bagi sesama, kebanyakan orang akan merasa enggan, bahkan menolak sama sekali. Menjadi tantangan besar soal pengorbanan diri dari masa ke masa karena nilai dunia lebih dominan dan menggerogoti semangat kekristenan. Saudara terkasih,
Dalam Injil Markus hari ini, Yesus berkata bahwa Ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Ia akan diolok-olok, diludahi, dan disesah. Hal ini tidak masuk dalam pemikiran para murid. Bagi mereka, hal itu tidak masuk akal. Mana mungkin Yesus yang punya kuasa untuk melakukan mujizat itu harus mengalami hal tragis sedemikian itu. Para murid juga tak suka akan penderitaan dan kematian. Mereka tak mau berhadapan dengan itu, malah menghindarinya jauh-jauh. Mereka lebih suka hidup senang secara duniawi, dan bukan tak mungkin mereka mengharapkan mendapat kedudukan tinggi saat Yesus kelak mendapatkan posisi tinggi seperti raja, dan mereka akan menempati posisi para pejabat tinggi di dalamnya. Tak mengherankan kalau Yakobus dan Yohanes, dua murid Yesus yang bersaudara satu sama lain, meminta Yesus untuk memberikan kepada mereka jabatan penting pada saat Yesus menjadi raja atau menempati posisi tinggi apapun di kemudian hari. Hal ini tak mendapatkan jawaban jelas, karena memang Yesus datang bukan untuk maksud itu. Sikap egois mereka pun malah menimbulkan kemarahan pada para murid yang lain. Satu jawaban pasti yang diberi Yesus adalah jika seseorang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jika ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jawaban ini menegaskan cara hidup yang berbeda dengan dunia pada zaman itu, termasuk dunia berbeda dengan cara hidup zaman ini. Semangat menjadi seorang pelayan dan hamba yang cenderung dihindari banyak orang justru menjadi kekuatan Yesus untuk menyelamatkan banyak orang. Maka siapapun dia, entah seorang pemimpin, pengusaha, para pejabat, penguasa, dan orang biasa yang tidak mempunyai semangat ini, malah akan dicengkram oleh sikap kesombongan dan tinggi hati. Mereka yang tak suka akan semangat ini akan jatuh pada sikap egoisme yang tinggi, ketertutupan diri, dan pengagungan diri, serta akan mudah menyepelekan, bahkan menggunakan orang lain untuk segala kepentingannya, bahkan bisa berani mengorbankan orang lain untuk maksud dan tujuannya. Saudara-saudariku terkasih, sebagai orang Kristen, kita semua diajak untuk memegang prinsip kekristenan kita, untuk meneladan Yesus yang telah merendahkan diri, menjadi manusia untuk menyelamatkan banyak orang. Kita diajak untuk memiliki sikap seorang hamba atau pelayan yang mampu melayani. Jika ia adalah pemimpin masyarakat, hendaknya ia melayani masyarakat. Demikian halnya sebagai pemimpin gereja, kelompok, organisasi, dan keluarga, hendaknya ia memiliki sikap melayani dan bukan sikap ingin dihormati. Yesus bersabda, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Semoga demikian.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.